Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu-tamu yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disampaikan oleh Allah pada surah Zariyat mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah engkau Muhammad sudah menceritakan tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia itu pada umatmu? Sampaikan itu supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar perasaan siapa sih tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan tamu itu kata Allah Subhanahu wa taala tamu-tamu agung darinya. Dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika para tamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tamu itu mengucapkan salama, keselamatan bagi Anda. Ini adalah adab yang dianjurkan di dalam agama Islam. Jika kita masuk ke rumah siapapun yang bukan rumah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, kata Allah, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa dia yang masuk ke rumah orang yang tentunya bukan rumah dia sendiri, maka dia harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Begitulah tamu-tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya mengucapkan salama. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun. Salam juga kepada kalian, wahai kaum yang tidak saya kenal sebelumnya. Kalian ini belum pernah saya kenal dan kalian juga belum pernah jumpa dengan saya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata walaupun tamu itu adalah tamu yang tidak pernah dia ketemu sebelumnya, yang tidak pernah dia kenal sebelumnya, dia sangat muliakan tamu itu. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu dia kata Allah Subhanahu wa taala pergi menemui istrinya, dan ternyata dia memberikan dan menghidangkan makanan istimewa kepada tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Apa dianya? Aijilin samin, sapi guling, sapi panggang yang sangat gemuk yang dia berikan kepada tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Belum pernah dia kenal dan belum pernah dia ketemu, tapi perlakuannya sungguh mulia. Dia hidang tamu-tamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hidangan yang sangat istimewa. Bukan hanya kambing guling, tapi yang dihidangkan oleh Ibrahim lebih daripada itu, makanan spesial di masa itu tentunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika dihidangkan seperti itu, tamunya tidak mau makan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Kenapa kalian tidak mau makan? Fa'awjasa fi nafsihi khifah. Dalam perasaan diri Nabi Ibrahim alaihissalam ada rasa takut. Sudah saya jamu tamu-tamu ini, tapi ternyata tamu ini juga tidak mau menerima apa yang saya berikan. Ada rasa takut kalau tamu ini akan berbuat keburukan setelah ini. Makanya tamu-tamu itu mengatakan, qalu la takhaf
Mereka berkata, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Dan ternyata tamu-tamu itu memberikan satu kabar gembira pada Ibrahim alaihissalam, dan sebentar lagi dia akan dapatkan anak dari istrinya. Sungguh luar biasa perasaan Ibrahim alaihissalam, yang sebelumnya dia sudah memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan demi keturunan, tapi belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika pada saat itu dia mendapatkan satu kabar gembira dari tamu-tamu yang datang, bahwa dia sebentar lagi akan mendapatkan anak. Siapa tamu yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah. Wajar kalau mereka tidak mau makan. Wajar kalau mereka tidak mencicipi makanan walaupun selezat makanan yang didangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mereka tidak butuh kepada makanan. Jadi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, intisari yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang pertama, anjuran agama kita kepada kita semuanya, ketika kita didatangi oleh tamu, muliakan tamu itu. Apalagi tamu itu sudah mengucapkan salam kepada kita, artinya tamu itu bukan tamu yang tidak diundang, pokoknya yang datang tengah malam, datangnya juga dari jendela, atau yang datangnya dari pintu belakang, bukan. Ketika tamu itu benar-benar datang dari pintu depan dengan adab-adab bertamu sudah dia sampaikan kepada kita, Anda sudah ucapkan pamannya, maka muliakan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengancam kita semuanya, siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau kita merasa kita beriman, muliakan tamu, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak, benar-benar kita belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Siapapun tamunya, muliakan dia. Kalau tamu itu akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Yang kedua, siapa yang berbuat satu kebaikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan satu kebaikan kepadanya, seminimal-minimal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan, bahkan 100 kebaikan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lipat ganda terhadap kebaikan yang kita lakukan. Maka oleh karenanya, lakukanlah kebaikan demi kebaikan, seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu benar-benar dia melakukan satu kebaikan dan menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Tidak pernah nyangka-nyangka bahwa dia akan mendapatkan kabar gembira, bahwa dia akan mendapatkan anak sebentar lagi. Oleh karenanya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, akan dijawab oleh Allah dan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Bukan hanya satu kebaikan saja, tapi bisa 10 kebaikan, 100 kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikan yang tidak pernah tahu siapapun jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha', kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala dari kebaikan yang kita lakukan terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.